sih, karena kan bukan yang gimana ya gitu, dan itu juga aku juga merasa nggak terlalu ini, karena itu kalau yang saya lihat karena videonya diedit ya. Video viral yang kemarin waktu tahun baru seperti apa sih Kak tanggapannya? Iya, kalau aku tanggapannya awalnya sih kayak nggak nyangka ya, sempet kaget juga karena pagi-pagi responnya diteleponin manajemen, teman-teman, saudara, keluarga pada kirim link-linknya itu. Jadi agak lumayan kaget, tapi ya kalau ngelihat videonya sih oh ya ini biasa aja, karena ini kayak konsekuensi aku sebagai penyanyi dangdut yang memang aku all out di atas panggung gitu kan, untuk fokusnya untuk menghibur masyarakat aja gitu kan. Kalau respon dari masyarakat kan terserah mereka ya mau gimana, karena kan penerimaan orang pasti beda-beda. Mungkin acara tersebut itu emang diundang dari panitia acaranya atau dari wali kotanya langsung sih Kak? Dari panitianya, selalu aku tuh kalau diundang dari panitianya ya, dan itu juga langsung di cross check sama manajemen gitu. Jadi ya tenang aja, karena jadwal kan harus aman juga kita kalau berangkat gitu. Coach, kalau boleh tahu itu seperti apa sih awalnya gitu bisa seperti itu? Gimana Pak maksudnya? Wali Kota ya Pak itu bisa di panggung, atas panggung. Oh iya, jadi memang aku pernah manggung sebelumnya juga sama beliau ya. Jadi memang beliau itu selalu duet sama artis-artis yang diundang gitu. Jadi misalnya dari 3 lagu dia ada 1 atau 2 lagu yang ikut, kalau nggak ikut joget, ikut nyanyi bareng gitu. Dan mungkin bedanya waktu malam tahun baru ini euforianya sangat luar biasa, karena kan kayak membludak gitu loh penontonnya, ada 200.000 orang kurang lebih. Dan responnya beliau mungkin sangat happy, jadi terbawa suasana kayak berasa wah seneng aja gitu loh di atas panggung gitu. Tapi saat itu kan ada komentar katanya tangannya seperti apa, kayak Uci, apa yang Uci rasakan saat itu? Pada saat itu sih aku kaget juga ya, maksudnya apa namanya, karena di atas panggung kan kita udah risiko ya, apapun yang terjadi kita harus tetap all out menghibur masyarakat, apalagi kan momennya di atas panggung, bukan lagi berduaan di belakang panggung atau misalnya lagi makan siang atau undangan makan gitu kan. Tapi ini benar-benar memang momennya di atas panggung, jadi aku ngerasa ya udah ini sah-sah aja, karena semata hanya untuk menghibur masyarakat aja. Menurut Coach masih batas kewajaran ya? Masih, karena kan bukan yang gimana ya gitu, dan itu juga aku juga merasa nggak terlalu ini, karena itu kalau yang saya lihat karena videonya diedit ya, jadi kayak diulang-ulang gitu loh, kayak berasanya di slow mo diulang-ulang, jadi kayak yang aduh gemes aja yang nonton kan gitu, aku aja yang nonton gemes gitu, kayak oh my god itu ternyata begini ya gitu orang ngeditnya gitu. Tapi ya aku sih nanggepinnya ya udahlah gitu, nggak masalah gitu kan, terserah masing-masing orang menerimanya seperti apa. Tapi waktu di panggung penonton sendiri yang ngelihatnya gimana? Waktu di panggung penonton juga nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada. Mereka semuanya juga pada enjoy, pada kalau aku nyanyi diiniin mic-nya ikut nyanyi gitu loh. Responnya tuh memang positif banget sih pada malam hari itu. Karena euforia mungkin ya, nggak ngelihat yang sedetail karena kan itu. setelah 2 tahun kita pandemi, nggak ada event besar-besaran. Tahun kemarin juga masih belum boleh konser. Nah di tahun ini kan begitu ada konser muncul, jadi mungkin masyarakat juga happy banget untuk bisa datang dan merayakan kayak kebebasan kita dari pandemi gitu. Kan penyanyi dangdut nih Kak biasanya kan diidentik sama goyangan-goyangannya. Nah mungkin dari goyangan kakak yang kemarin ada mungkin muncul hate comment atau mungkin seperti apa sih Kak di Instagram? Kalau itu kan udah biasa ya, maksudnya kayak ya sih Kak nggak boleh kayak gitu goyangan ya, terus kita gimana, harus diam apa kita harus pakai gamis, kan nggak mungkin gitu ya. Kayak ada yang bilang percuma Kak berdoa dulu sebelum manggung, pas manggung gitu kan ya kan. Ya tapi kan saya kayak nerimanya oh ya udahlah gitu, nggak apa-apa, itu juga masukan dari saya, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Tapi risih nggak Kak? Enggak sih. Nggak, Alhamdulillah saya selama ini malah kalau baca komennya aku malah ketawa-ketawa kayak wah mereka semuanya pada care ya. Aku jadi menganggapnya itu kepedulian mereka terhadap performance aku gitu loh. Kauci, maaf sebelumnya. Dengan menggapi Kauci stereotip
nyanyi dangdut gitu loh. Seperti apa gitu lihat image-nya kadang-kadang image-nya. iya nah suka di Karena kan dangdut itu identik dengan goyangan ya, walaupun nggak semua penyanyi dangdut tuh punya goyangan yang gimana, tapi kan penyanyi dangdut tuh pasti identik dengan goyangan gitu, yang orang tuh bisa berinteraksi lebih dekat. Malah suka ada treatment penyanyi dangdut yang ngajak penontonnya naik ke atas panggung, joget bareng gitu, pegang ini gitu kan. Itu kan kayak memang niatnya memang untuk menghibur supaya mereka seneng, ketawa terus, jadi momen-momen yang mereka nggak bisa lupain. Jadi menurut aku sih ya udah sah-sah aja kalau penyanyi dangdut itu. dari kita lagi Coach, mungkin udah ada kontak dengan pejabat tersebut atau minta maaf seperti apa gitu. Ada, jadi pas hari H itu viral, beliau telepon saya, Mbak Uci maaf ya, tapi ini rame loh katanya, di viral loh Mbak di mana-mana gitu kan. Bapaknya juga nanggepinnya tuh kayak ya udah gitu, biasa, hebat ini rame. Ini saya tuh memang sengaja Mbak, saya minta maaf ya kalau Mbak Uci nggak nyaman, tapi memang ini saya membuat seperti ini supaya bisa istilahnya bisa mempromosikan destinasi pariwisata Tegal, bisa mempromosikan juga Tegal itu kota event gitu. Jadi bener-bener yang enggak kaku, dia bilang kayak gitu. Jadi bener-bener saya lost aja untuk mempromosikan kota Tegal, beliau bilangnya begitu. Wali kota juga kan udah bikin klarifikasi tuh. Iya. Nah gimana tuh Kak? Mungkin seperti apa sih menurut Kakak udah bikin klarifikasi dan lain-lain? Iya, jadi memang kebetulan pada malam tahun baru itu semua artis itu diundang beserta keluarganya ya, beserta keluarganya. Kayak aku juga merasa baik-baik aja. Kenapa? Karena orang tua aku juga ada di atas panggung di belakang sana, yang mereka juga menemanin saya sampai pulang ke hotel gitu, sampai saya pulang lagi juga ada. Jadi kayak mungkin memang beliau itu sudah menganggap artis itu seperti saudara ya, seperti saudara yang saya lihat dari videonya itu. Jadi ya udah gitu, jadi kayak merasa nggak canggung karena ya udah, dia udah menganggap ini semua artis yang hadir pada malam hari ini udah beliau anggap kayak saudara gitu. Tapi setiap Kakak manggung nih, misalnya ada yang rangkul atau Ada mungkin niat-niat jelek gitu loh. atau mungkin Oke, seperti apa itu berarti risih gini ya, atau kalau misalnya ngerangkulnya hanya sekedar nempel kayak gitu, menurut aku itu batas wajar. Kecuali dia ngerangkul, hah gitu ya, atau ngeremes gitu atau gimana, baru itu aku pasti akan marah gitu, akan menepis gitu ya. Kecuali kalau cuman megang begini doang ya masih batas wajar sih. Tapi pernah gak kejadian di panggung seperti itu? Kalau yang sampai ngeremes nggak ada, jadi semuanya masih batas wajar. Oke, nah mungkin setelah kejadian ini ngebuat Kak Uci lebih berhati-hati nggak sih, atau mungkin jadi merubah apa gitu jogetannya atau tampilan atau seperti apa nggak sih Kak? Enggak lah, kalau misalnya jogetan kan udah pasti ya, penyanyi dangdut punya ciri khas masing-masing. Ada goyang apalah, goyang apa, yang itu juga nggak selalu goyang setiap itu, enggak. Jadi ada momen-momen tertentu, part-part tertentu yang kita harus goyang, kita yang harus nyanyi bareng penonton, kita yang joget-joget bareng penonton. Jadi menurut aku mungkin lebih kayak berhati-hati aja, lebih kayak menjaga. Mungkin nanti kedepannya kalau nyanyi lagi dengan beliau mungkin harus lebih berhati-hati, karena kan ingin menjaga juga ya, bukan hanya beliaunya saja kan, tapi kan masyarakatnya juga yang kontra gitu, supaya melihat oh iya ini tergantung momennya gitu. Kalau ternyata momen pas acaranya itu nggak sebesar kemarin, mungkin beliau juga nggak seperti itu gitu, karena kan pernah manggung sebelumnya juga ya. Terakhir Kak, mungkin ada yang mau disampaikan sama netizen yang sekarang videonya udah viral, sama Pak Wali Kota juga mungkin. Oh iya, untuk netizen Budiman, terima kasih video editannya, itu keren banget, kreatif banget. Tapi semoga ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan hanya melihat dari sisi gelap orang aja, kita harus melihat dari sisi positifnya juga gitu. Jadi ya pelajarannya semoga kedepannya kita bisa lebih baik aja sih gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.